Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah hari Minggu kita ini. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai adik-adik? Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak undang untuk berdiri adik-adik. Ayo adik-adik, berdiri adik-adik, berdiri adik-adik. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 339, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Ya adik-adik, masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan masuk ke dalam doa pembuka. Mari lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik yang telah mengikuti ibadah limpah, dan juga kiranya Tuhan memberkati orang tua mereka yang telah mendampingi atau keluarga mereka yang mendampingi mereka agar selalu diberi kesehatan. Kiranya juga Tuhan memberkati kakak-kakak yang bertugas. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan masih tetap berdiri adik-adik. Kita akan mendengarkan Mazmur pujian. Mazmur 112 ayat 1 yang menyatakan, bahagia orang benar. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Ya adik-adik, sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita akan menyanyi lagi dari Kidung Ceria 309, Oh Roh Kudus Ilahi. Oh Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami, yang sudi Kau ampuni. Ya adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Novia. Shalom, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Senang sekali ketemu lagi dengan Kak Novia. Terima kasih ya untuk adik-adik selalu setia mengikuti ibadah online. Terima kasih juga untuk mama, papa, kakek, nenek, semua yang ada di rumah yang sudah mendukung dan selalu memfasilitasi adik-adik untuk mengikuti IMPA online. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Kak Novia ulang ya. Kejadian 6 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik silahkan persiapkan Alkitabnya. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini nanti akan dibacakan oleh teman adik-adik. Tapi sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dengan segala keberadaan kami boleh sangat bersuka cita berkumpul bersama teman-teman kami, kakak layan juga yang lainnya Tuhan melalui IMPA online. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus memberkati kami agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan tersampaikan. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi,
dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah Allah. Adik-adik, sebelum masuk ke cerita, kita mau tahu dulu nih, kitab Kejadian yang kita buka ini dalam bahasa Ibrani disebut juga Bereshit, atau artinya adalah pada mulanya. Adik-adik, kita lihat ya, ayat 1 itu menceritakan tentang populasi atau kelahiran anak perempuan, angkanya lebih besar daripada kelahiran anak laki-laki. Lalu kemudian di ayat 2 menerangkan bahwa bagaimana para laki-laki itu mengambil seorang istri hanya berdasarkan melihat kecantikannya saja, adik-adik, bukan karena menyatakan kehendak Tuhan atau apapun. Jadi mereka dalam mengambil seorang istri lebih mengandalkan kedagingan. Lalu di ayat 3 juga kita mau lihat tentang firman Allah mengatakan bahwa Roh Allah tidak selamanya bersama manusia, karena manusia selalu mengandalkan kedagingan. Tapi disebutkan juga bahwa manusia diberikan usia sampai dengan 120 tahun. Lalu kemudian di ayat 4 menceritakan bahwa manusia menikah, melahirkan keturunan yang bentuknya besar, gagah, dan juga perkasa. Kemudian ayat 5 menceritakan tentang Tuhan melihat kejahatan manusia semakin besar. Hati manusia itu hanya untuk kejahatan saja, adik-adik. Jadi karena manusia terlalu mengandalkan banyak kedagingannya dan hatinya udah terlanjur jahat gitu loh, adik-adik. Isi hatinya hanya untuk kejahatan. Lalu di ayat 6 kita mau lihat bahwa ada penyesalan yang Allah rasakan. Bahkan Allah menyesal telah menjadikan manusia itu di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Ada kesedihan yang Tuhan rasakan. Adik-adik, lalu kemudian ayat 7. Begini firman Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Intinya adik-adik, Tuhan teramat sangat marah karena manusia demikian berdosanya. Tapi ada kabar baik di ayat 8, adik-adik. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan.
Nah, adik-adik kita perlu tahu nih, kasih karunia itu apa sih? Kasih karunia adalah kuasa Allah yang menyertai orang percaya, lalu kemurahannya memberikan kesempatan pada orang berdosa untuk bertobat. Adik-adik, pada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita mau belajar untuk memiliki sikap hati yang baik agar kita tidak mendukakan lagi hati Tuhan. Nah, sebelum kita bahas memiliki sikap hati yang baik, Kanovia mau kasih contoh dulu. Contoh memiliki sikap hati yang tidak baik. Contohnya, misalnya adik-adik melihat pulpen milik teman, terlihat, wow bagus ya, kok punya aku biasa aja. Terus adik-adik berpikiran dalam hati untuk memiliki dan mengambil pulpen teman adik-adik itu. Wah, itu kan artinya mencuri ya adik-adik. Walaupun itu hanya dalam hati kita, belum kita lakukan, itu sudah mendukakan hati Tuhan adik-adik. Itu salah satu contoh sikap hati yang tidak baik. Nah, lalu adik-adik, bagaimana Kak agar kita memiliki sikap hati yang baik? Salah satu caranya adalah dengan kita lebih dekat lagi adik-adik sama Tuhan. Kita mau belajar taat, mulai jam-jam doanya kita tambahin lagi, jangan sampai ada bolong-bolong. Kenapa sih Kak harus dekat sama Tuhan? Karena kalau kita udah dekat sama Tuhan, kita untuk memiliki pikiran yang tidak baik dalam hati kita aja itu udah rasanya ketakutan sendiri, ada rasa takut sendiri adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita udah deket sama Tuhan, Roh Kudus ada di dalam diri kita, pasti Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk tidak melakukan hal yang tidak baik. Lalu di masa pandemi ini adik-adik, apa yang bisa kita lakukan agar kita mewujud nyatakan kita memiliki hati yang benar? Adik-adik kita ketahui ya, keadaan saat ini adalah kita betul-betul merasakan kesusahan. Banyak orang, bahkan hampir semua orang merasakan kesusahan itu, baik mungkin di antara kita ada yang merasakan sakit COVID atau di luar itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan Kak di masa-masa saat ini? Adik-adik, Kak Novi sebelumnya mau tanya, mungkin adik-adik ketemu sama teman-teman di kelas online, via Zoom atau via online. Tapi adik-adik ada nggak yang pernah tanya kabar temennya gimana? Kabar mama papa kamu atau keluarga kamu gimana? Nah, adik-adik kita bisa mulai dari hal kecil itu. Tanyakan kabar teman, lalu kemudian jika teman itu sedang berkesusahan, boleh juga kita berdoa untuk teman itu yang sedang mengalami kesusahan. Atau bahkan di atas itu kita bisa juga berdoa untuk bangsa Indonesia agar pandemi ini segera berlalu. Lalu kemudian juga bagi negara-negara di luar sana juga yang mengalami pandemi seperti kita, seperti itu adik-adik. Lalu kemudian adik-adik perlu tahu memang banyak sekali sekarang yang kesusahan. Misalnya tingkat pengangguran semakin banyak adik-adik, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, pengusaha-pengusaha yang terpaksa gulung tikar atau bangkrut menutup usahanya dikarenakan kondisi perekonomian yang sangat tidak stabil saat ini. Kalau contoh konkret dari Kanovia yang Kanovia alami sendiri ya adik-adik, di restoran yang tempat Kanovia bekerja, biasanya kan kita terima dine in atau customer datang untuk makan di tempat gitu. Untuk saat ini kita cuma bisa berjualan secara take away atau dibungkus. Jadi penjualannya cuma hanya untuk online gitu, kayak GoFood, GrabFood kayak gitu-gitu. Atau ada pun orang datang nggak bisa makan di situ, jadi cuma untuk dibungkus gitu. Nah, otomatis kan dengan demikian penjualan menurun seperti itu. Terus ada contoh lainnya, misalnya Papa Kanovia udah sebulan lebih ini terpaksa tidak bisa beraktivitas seperti biasa, jadi dia hanya bisa tiduran di kasur gitu karena ada kondisi yang ada sakit yang dirasakan di saraf atau tulangnya gitu, tapi terpaksa tidak bisa ke rumah sakit adik-adik. Kenapa? Karena rumah sakit saat ini sedang fokus menghandle atau menerima pasien-pasien COVID. Jadi pasien di luar COVID disarankan untuk tidak melakukan atau tidak terima dulu untuk pengobatannya gitu. Jadi pengobatan Bapak Kanovia terpaksa dihentikan. Jadi hanya sementara waktu ini bisa minum obat penahan rasa sakit, tapi bukan untuk mengobati. Jadi mungkin kesusahan-kesusahan lain juga banyak teman-teman atau orang-orang sekitar kita yang mengalami kesusahan. Nah, adik-adik bisa berdoa untuk mereka yang ada di sekeliling kita, yang adik-adik mungkin tahu kabarnya mereka sedang berkesusahan.
Oke, sekarang Kak Novia punya tugas nih untuk adik-adik. Kak Novia minta tolong adik-adik membuat video adik-adik bernyanyi lagu Gita Bakti yang judulnya Ku Mulai Dari Diri Sendiri. Ada bait pertama dan kedua. Kak Novia berharap adik-adik menyanyikan lagunya bukan cuma karena tugas IMPA aja. Kak Novia berharap adik-adik menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dan memaknai setiap lirik lagunya sebagai ikrar adik-adik untuk memiliki sikap hati yang benar untuk Tuhan juga untuk sesama kita. Adik-adik nanti akan di-share atau dibagikan instrumen lagu, instrumen musik dan juga lirik dari lagu tersebut. Lalu kemudian tugas ini paling lambat dikumpulkan hari Selasa ya adik-adik. Nanti satu video terbaik akan Kak Novia berikan hadiah. Lalu bagaimana jika dalam satu rumah ada 2 atau lebih dari 1 adik layan di kelas kecil dan tanggung? Adik-adik boleh bergabung, maksudnya digabung aja jadi 1 untuk 2 atau 3 orang, gak apa-apa kok dalam satu rumah. Nanti hadiahnya akan tetap disesuaikan. Oke, nanti hadiahnya juga di-share di grup Mama Papa ya adik-adik. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Baik adik-adik, Kak Novia akan doa tutup firman. Tapi nanti setelah doa firman akan ada satu video. Ini kisah kejadian nyata. Bagaimana orang yang ada di video-video ini memiliki sikap hati yang benar dan juga melakukan yang benar dalam kondisi pandemi saat ini. Ada perjuangan seorang bapak yang dia berjuang banget bagaimana dia harus mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah demi berjuang melawan COVID. Nanti adik-adik lihat sendiri ya videonya. Baik, mari saat ini kita akan bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah tersampaikan. Kiranya Tuhan firman ini boleh menjadi pelita dalam setiap langkah kami, menjadi kekuatan dalam apapun yang kami hadapi saat ini. Tuhan, demikian juga kiranya Tuhan membenarkan setiap apa yang ada dalam hati kami, memenuhi setiap hati kami, setiap ruang yang ada dalam hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa melakukan yang terbaik demi hormat kemuliaan nama-Mu dan juga demi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih. Ini seluruh kehidupan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sayang kau di mana, aku ingin bersama. Aku butuh semua untuk tepaskan rindu. Mungkinkah kau di sana merasa yang sama seperti dinginku di malam ini. Rintik gerimis menguncang kekasih di malam ini. Kita menari dalam rindu yang indah. Sepi ku rasa hatiku saat ini sayangku. Jika kau di sini, aku tenang. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Kidung Ceria 277 bait 1 dan yang kedua ya adik-adik. Lawanlah godaan, selalu bertekun. Tiap kemenangan, kau tambah teguh. Nafsu kejahatan harus kau tentang. Harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan. Dia beri pertolongan, pastilah kau menang.
tiada bercela, junjung kebenaran, hidup dalam terang, harap akan Yesus, pasti kau menang. Mintalah pada Tuhan agar kau dikuatkan, Dia beri pertolongan, pastilah kau menang. Ya adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Iman Percaya Kita. Kakak undang untuk berdiri adik-adik. Sudah berdiri adik-adik, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 235, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Ya, silakan duduk adik-adik. Kita akan masuk ke doa syafaat kita adik-adik. Ya, pembukanya akan dibukakan oleh teman kita, Ella. Lalu penutupnya ada kakak. Mari adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk teman-teman kami, biar mereka bisa sehat-sehat selalu. Berkati bila ada yang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik kami yang telah mengikuti ibadah IPA. Kiranya Tuhan memberkati selalu adik-adik agar selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan juga kiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam masa studinya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dengan kepintaran. Terima kasih juga Tuhan untuk papa mereka yang telah mendampingi mereka. Kiranya Tuhan selalu memberi mereka kesehatan dalam mendampingi anak-anak mereka. Terima kasih juga Tuhan untuk kakak-kakak lain yang bertugas. Kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak yang bertugas agar dalam masa pelayanannya selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, agar selalu bangsa ini menjadi bangsa yang lebih maju lagi. Kiranya Tuhan memberkati dalam masa pandemi ini agar cepat berlalu, agar kami bisa berkumpul lagi bersama-sama. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sudah disiapkan uangnya adik-adik? Kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 264, Tuhan Betapa Banyaknya.
berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Ya adik-adik, kakak undang untuk berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita yang akan didoakan oleh adik Noel Salean. Oleh teman-teman kita berdoa persembahan. Terima kasih atas hari ini. Berkati persembahan kami agar berguna untuk semua orang. Kasih Yesus. Amin. Silakan duduk adik-adik. Kita akan mendengarkan PA News yang akan dibawakan oleh Kak Dev. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan PA News yang pertama. Kakak mengucapkan terima kasih untuk kakak yang bertugas. Ada Kak Novia sebagai pemberita firman untuk kelas tanggung dan juga kelas kecil. Lalu ada Kak Shirley sebagai pembawa firman untuk kelas TK. Terima kasih juga untuk Kak Jaka sebagai liturgos untuk kelas tanggung dan juga kecil. Lalu terima kasih juga untuk Kak Samuel sebagai gitaris. Kakak juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik yang bertugas. Ada adik Ella, adik Mika, dan juga adik Noel. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Nah adik-adik, PA News yang kedua, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa kumpulkan kepada orang tua yang nanti akan orang tua sampaikan ke gereja. Yang ketiga, adik-adik tetap patuhi protokol kesehatan supaya adik-adik dijauhkan dari penyakit dan adik-adik tetap sehat dan kuat. Nah, sekian PA News hari ini. Kita akan masuk lagi ke dalam ibadah. Sampai berjumpa juga nanti adik-adik di ibadah hari Minggu berikutnya. Ya adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menyanyi kembali dari Kidung Ceria 206. Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Adik-adik, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh mengikuti IMPA online. Dari awal tadi, pertengahan hingga saat ini kami akan mengakhirinya. Kasih Tuhan berlimpah senantiasa atas kami, sukacita dan sejahtera-Mu juga selalu menyertai kemanapun atau apapun segala aktivitas kami yang kami lakukan. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi kesayangan-Nya Tuhan Yesus, agar senantiasa tumbuh kembang kami pun hanya di dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Kasih karunia menyertai kami, sisi rumah kami, dan juga semua orang yang ada sekeliling kami. Terima kasih, pada akhirnya kami memohon anugerah-Mu. Anugerah Tuhan kita
sejenak adik-adik. Ya adik-adik, ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Sehat-sehat selalu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.